dan asam tenang, kita harus membayar tebusan senilai sekian, kenterak 64 miliar. Assalamualaikum, sugeng enjing, sugeng dalu sob. Nek iki bengi tenan sob. Mohon maaf, untuk beberapa minggu ini saya tidak membuat video atau main game lagi karena saya ada musibah. Ini musibahnya ya cukup fatal ya buat saya ya. Cukup mengganggu gitu loh. Ransomware. Itu apa itu ransomware? Itulah sejenis makanan apa itu. Ransomware. Ransom tebusan. Ware sebuah perangkat atau device. Jadi ransomware ini adalah sebuah virus atau malware yang menyerang data teman-teman, data file. Tidak hanya menyerang software atau program. Kalau virus biasanya kan mungkin tiba-tiba muncul peringatan apa, terus bisa ditangani dengan sendirinya dan hilang. Atau menjalankan program tiba-tiba nge-close sendiri atau menutup sendiri, atau juga tidak bisa menjalankan program tertentu ya sob, itu namanya malware atau virus. Tapi virus kali ini sungguh tidak ada akhlak bagi saya, bagi para korban juga. Ini menyerang semua data sob, data yang diserang. Ini sebenarnya virus ini sudah muncul 5 tahun yang lalu ya, sekitar 5-6 tahun yang lalu ini, tapi masih isu. Kalau terkena virus ini harus menebus sejumlah uang kepada si pembuat virus. Saya berpikir waktu itu tapi ya saya cuek aja lah, masih tidak percaya gitu loh, hanya isu. Yang penting waktu itu saya berpikir pasang antivirus sudahlah. Nah kali ini di tahun 2021 giliran saya yang terkena virus ini sob. Aduh, iya aja. Data YouTube, project YouTube hilang semua. Bukan hilang sih, tidak bisa diakses atau tidak bisa dibuka semua sob. Gambar-gambar, video, musik, dokumen, bahkan program atau software itu terinfeksi semua, tidak bisa dibuka alias terenkripsi sob, dikunci. Gimana cara membuka kuncinya? Ya cara membukanya kita harus menebusnya itu sejumlah uang. Ternyata benar sob isu itu sampai sekarang. Saya baru percaya karena saya sendiri mengalami baru beberapa minggu yang lalu, makanya saya tidak membuat video untuk beberapa minggu ini. Oke, saya akan tunjukkan ciri-ciri apa, tanda-tandanya gimana untuk virus ini. Saya tidak akan merekam langsung di PC, tidak akan merekam di layar PC, karena saya takutnya akan terinfeksi setelah rekaman itu selesai, atau video hasil rekamannya akan terinfeksi. Jadi saya pakai handphone aja merekam display atau monitor PC-nya. Semoga masih terbaca ya sob ya. Mohon maaf. A few moments later. Nah ini sob, ya segini aja ya kira-kira, ya semoga terlihat lah. Ciri-cirinya ada di sini. Kita buka file, folder, maksudnya folder explorer. Ini ada C, ada D, ada E, ada F. Ini semua terkena edan. Aku wis ra iso turu, ra iso mangan, ra doyan mangan, meh ngopo-ngopo males, jujur sob. Sumpah, ngeluh dasku. D. Nah ini dia. TISC file semua. Contoh ini lagu Sabrina. Contoh apa nih yang terbaru apa? Ya. TISC semua. Ini abaikan aja sob ya, format-format ini. PS ini abaikan aja, karena waktu itu saya mau membuka gambar yang terjangkit virus ini, membuka Photoshop, jadi semuanya terkena rata sampai segitunya ya. Ini virus ini dia. Ini sebenarnya dihapus bisa,
bisa sob balik ke MP3, tapi kalau dibuka nah ini dia yang muncul, artinya tidak bisa diakses, dikunci dari sononya sob. Wah asem tenan, kurang ajar ya. Kudu tak wis gemes. Apalagi ya, oh ya ini ekstensinya kan MP3 lagu. Untuk teman-teman yang belum paham tentang bagaimana cara mengetahui ekstensi file, itu ada dilihat, karena ini saya pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya pasti ini tulisannya view, dan kita pilih option view atau lihat. Semoga terbaca ya. Cari kata-kata atau kata kunci ekstensi. Kalau saya ini, sembunyikan ekstensi untuk jenis file yang diketahui. Awalnya ini tercentang, tidak muncul ekstensinya karena centangnya saya hilangkan, muncul semua ekstensi MP3. Kalau gambar ya JPEG, kalau video ya ada MP4, ada MOV, ada MKV, ada apa lagi ya, banyak lah, 3GP. Masih ada ya zaman sekarang 3GP. Hide extension for kind of file, pokoknya itulah kata-katanya, kira-kira seperti itu. Kita hilangkan aja centangnya, nanti akan muncul ekstensi MP3. Kalau musik bisa wave juga. Ini kalau musik ya sob ya. Contoh gambar saya ini di background, contohnya apa ini ya, batik atau corona. Nah ini TISC semua sob, terjangkit semua. Sebenarnya ekstensi ransomware ini ada beberapa, salah satunya ini ada BOOA, ada apa lagi, nanti saya akan cantumnya sedikit untuk ekstensi itu, jadi teman-teman agar tahu. Contoh video lagi ya, video YouTube ini project saya sob. Ini ada Tomb Raider, Little Nightmare, Dreadout, Resident Evil, Yasuhati. Terakhir Insane ini The Evil Within. Di finish ya, contoh ya. Ini dia TISC. Saya bingung sob, mau ngapain, mau diapain. Dan ciri-ciri yang selanjutnya adalah setiap folder ada file ini, readme. Semoga terbaca ya. Oh, readme. Kita buka, kita cek lagi ya. Ini ada lagi sob, pasti ada. Nah ini ada contoh, nah ada lagi. Isinya sama, intinya itu mereka mengingatkan atau memberi peringatan agar kita membayar atau menebusnya. Kita baca ya sob ya, semuanya ini terkenal loh sob. Kita baca. Mohon maaf bahasa Inggris saya kurang lancar, jadi apa yang saya tahu aja. Jangan takut, kamu bisa mengembalikan semua file kamu. Semua file seperti picture, gambar, database, dokumen, dan file-file penting lainnya yang terenkripsi dengan kuat, enkripsinya dengan menggunakan kode unik. Metodenya hanya dengan metode ini, untuk mengembalikan file harus membayar atau membeli sebuah tool deskripsi untuk mendapatkan kunci atau kode unik dari sana. Berapa kita harus membayar? Ini dia harga untuk kunci privasi dan deskripsinya, software deskripsinya senilai adalah $980. Kita cek kurs dolar per hari ini. Alah ya toh, ini masih bisa ini, tapi nanti kalau kita menyimpan ya sama aja, kita terjangkit kurs dolar into IDR. Oke, per hari ini tanggal 19 Oktober 2021
1 dolarnya seharga Rp14.073. 980. Wow, 13 men. 13 coy. 13.790 sekian rupiah kita harus membayar tebusan senilai sekian. Jancok gitu. Bingung rak awakmu, ngeden rak, kentir rak. Wes iki virus emang ora ono akhlak. Sebenarnya kita dikasih free 1 file sob, tapi buat apa 1 file? Kita kan butuhnya kan semuanya penting, file-file apalah pokoknya penting. Dan ini kita harus mengirimkan email, dan ini ID yang mereka kirimkan ke perangkat saya. Ini dia, karena saya terjangkitnya secara online, ya seperti inilah ID-nya, macam-macam, tetek bengek, ora genah mbuh iki. Tapi kalau secara offline ada tambahan T1 sob, itu secara offline. Dan kalau offline masih dapat diatasi lah. Kalau online wis ragelem ya wis mau solusi ini mati meneh. Kita hapus dulu ya, apalagi saya berkecimpung di perdesainan, di desain grafis ya, walaupun tidak expert banget sih ya, setidaknya kan saya perlu bahan-bahan untuk mendesain software, file-file, intinya bahan untuk kerja lah. Musik juga tidak bisa dibuka, video-video project YouTube saya jangan salah sob, gambar-gambar itu juga ada yang berbayar. Jadi teman-teman yang ingin dibuatkan desain, mas aku ingin atau mas saya buatkan desain ini dong, walaupun simple tapi tolong dihargai sob, karena untuk membuat sesimpel itu kita membutuhkan waktu lama, bertahun-tahun ilmunya, modalnya, belum laptop atau PC-nya yang sekelas desain grafis itu berapa, tapi kok dihargai hanya harga ucapan terima kasih. Kan itu teman yang merugikan menurut saya. Ya ada beberapa teman saya seperti itu, tapi ya saya biarkanlah, saya anggap aja amal. Seperti gambar ya, contoh berbayar, Shutterstock atau Pinterest atau PNG itu juga ada yang berbayar, so jangan salah. Dan itu bisa bulanan, kita lisensi membayarnya per bulan, per tahun. Ini cukup ya sob ya, sampai sini dulu. Nah, pesan untuk seluruh penggiat IT atau yang ekspor di bidang IT, atau ya bisa dikatakan dewanya IT lah. Tolong mencari rezeki, carilah yang berkah, tidak merugikan orang lain. Ini kan seperti ini kan merugikan orang lain. Ini catatan sob, ini tidak hanya secara personal loh sob. Virus ini menyerang tidak hanya personal isi perorangan, tapi juga sampai lembaga, perusahaan atau organisasi. Kabar terakhir sebentar saya cek sekalian ya sob ya. Ancaman virus ransomware, kita cek. Bahaya ancaman, nah ini coba ya, dari CNP Indonesia. Kita lihat beritanya ini kira-kira tanggal berapa ya? Oh, tanggal 3 Juni 2021 ya, belum lama lah. Juni, Agustus, September, Oktober ya, 3 bulanan. Menyerang pipa BBM Amerika Serikat. Tahu nggak ini BBM apa? Ransomware berhasil mengunci sistem komputer
sistem BPN tersebut. Para pelaku juga meminta bayaran. Nah, kan? Nah, bayaran untuk bisa mengakses jaringan bisa dikembalikan. Lagi kita JBS, apa ini, peretasan yang melanda pengepakan daging yang ini berdampak bahkan hingga keluar Amerika Serikat dan pada ribuan pekerjaannya. JBS ini apa ya? Nggak ngerti aku sob. Pengepakan daging yang jelas ini perusahaan besar lah. Universitas California juga kena sob. Disuruh membayar sejumlah uang tebusan sebesar 1,14 juta atau 16,3 miliar. Modiaro, what the fuck? Yes. Gila lah, ini sampai ke universitas ya sob. Lembaga, perusahaan, universitas juga diserang ternyata ini. Data ini menurut pihak kampus. Untuk ini menurut majalah Forbes ya. CWT Global, ini apa CWT Global? Perusahaan layanan, layanan perjalanan, ya travel agent atau apa ya sob ya, mungkin ya biro perjalanan mungkin ya. Nah ini 4,5 juta US dollar, sekitar 64 miliar untuk menebusnya. Ini pun harus dalam bentuk Bitcoin. Melansir laman IT Governance, para peretas dikabarkan berhasil melumpuhkan 30.000 komputer dan membahayakan 2 terabyte data. 2 terabyte mungkin ya, 2 terabyte. Selain itu juga catatan keuangan diretas, dokumentasi keamanan diretas, dan data pribadi karyawan juga diretas semuanya sob, diambil alih semua. Gila lah ini virus. Ya kan? Ngeri banget ya. Kita harus berbuat apa? Ya kan? Mau nggak mau harus menebus kalau punya uang. Tapi saran saya jangan sob. Karena kalau kita tebus mereka bakal menjadi atau ngelonjak atau ya semakin kentir lah, semakin edan lah, karena mendapat suntikan dana itu loh untuk mengembangkan virus ini. Solusinya sih sepertinya saya akan menginstal ulang komputer ini semuanya full, karena OS-nya sudah dari awal jadi terkendali, tidak perlu membeli lisensi lagi. Teman-teman yang belum terkena virus ini sering-sering membackup data rutin, berjangka, mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, 2 minggu sekali, berjangka. Semakin sering semakin bagus. Ini kebetulan saya belum membackup. Itulah kesedihan saya, keluhan saya tentang kejadian ini. Ya tadi yang kedua, solusi dan penanganan sebelum kejadian, yaitu kita di device security, atau kalau enggak kita ketik aja security, nanti akan muncul device security, dan ini pilih virus and threat protection. Waduh, ini apa ini? Nah, kita pilih manage setting, ini di on kan semua sob, di on kan. Kalau sudah kita back, ada salah satu fitur lagi nih, ransomware protection. Manage, kita on kan. Ini waktu itu saya lupa sob, tidak meng-on kan fitur ini, makanya saya kaget, saya heran kenapa komputer saya tiba-tiba nge-close sendiri, ada kegiatan aneh, ada hal-hal aneh. Saya cek, ternyata hasilnya seperti itu, terkena virus ransomware ini. Ini saya ngecek, iseng-iseng ngecek ini file-file apa ini, ternyata ini kena ini. Nah, TSC semuanya, tidak hanya di OS, tidak hanya di drive C. Begitu sob ya. Cukup sekian dulu curhatan saya, keluh kesah saya, cerita saya. Semoga teman-teman
dijauhkan dari kejadian ini. Sangat disayangkan sob, sangat memprihatinkan. Cobalah backup. Kalau filenya datanya besar ya beli harddisk, pakai harddisk yang 1 tera atau sesuai kebutuhan, demi mengamankan data kalau suatu saat terjadi hal-hal yang fatal, hal-hal yang ya menurut kita itu sangat kita rugikan, kita sangat merugi. Oke, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di video selanjutnya atau di game selanjutnya. Semoga secepatnya saya bisa ngonten lagi. See you. Assalamualaikum.